Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini sejenak kita mendengarkan sekelumit ilmu atau hikmah atau sesuatu yang mungkin nanti bisa kita bawa pulang untuk kita berikan kepada keluarga kita atau siapapun yang akan kita kasihkan ilmu itu untuk diamalkan menjadi amal yang bermanfaat, amal jariah bagi kita semuanya. Sedikit akan saya sampaikan mengenai puasa, insya Allah kepada semua sahabat-sahabatku yang ada pada majelis Rojin, kemudian semua pondok-pondok yang saya mengajar di situ, khususnya Pondok Minhajul Muslim yang tercinta, yang meminta untuk mengadakan satu kajian. Sedikit akan saya sampaikan, yaitu mengenai puasa. Puasa ini adalah sesuatu yang sangat besar. Apalagi ini adalah puasa di bulan Ramadan. Dari Allah yang memberikan hukum fardu pada puasa ini, kemudian juga bulannya yang memberikan banyak keistimewaan, memberikan beberapa faedah-faedah yang banyak, sehingga puasa pada bulan Ramadan adalah satu ibadah yang di situ memberikan banyak manfaat, banyak faedah yang tidak terhingga. Karena pantas di dalam ayat yang kita diwajibkan untuk berpuasa, di situ Allah memberikan satu fadilah, memberikan satu keutamaan, la'allakum tattaqun. Semoga dengan kita berpuasa kita semakin bertakwa. Dan yang akan kita bahas di sini adalah mengenai cara atau apa yang harus kita lakukan tatkala berbuka puasa. Itu yang mungkin nanti akan dapat kita amalkan, teman-temanku, sahabatku semuanya. Berpuasa adalah amal. Setiap amal memiliki jasad dan ada ruhnya, ada nyawanya. Begitu pula puasa. Kita berpuasa mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, kita menjaga imsak diri kita, itu adalah bentuk amal dan itu adalah jasadnya amal. Adapun kita menjaga di dalam berpuasa itu tidak melihat barang yang haram, menjaga badan kita berusaha untuk beribadah di dalamnya, kita menjaga hati kita untuk selalu bersama Allah, itu adalah ruhnya puasa. Setiap amal adalah surah, adapun ruhnya adalah kita ikhlas di dalam beramal tersebut. Kalau kita ikhlas, kemudian kita beramal di situ dengan ikhlas, kita menjaga adab-adabnya berpuasa, maka kita sedang membangun puasa yang di situ ada ruhnya. Yang tidak sekedar puasa yang kam min shaim, betapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus, rasa dahaga, kita tidak mendapatkan apa-apa di situ. Maka itu kita benar-benar memperhatikan puasa yang ada ruhnya. Yang ruh ini akan memberikan manfaat. Kita akan menjadi seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa puasa ini adalah sesuatu yang besar, khususnya puasa Ramadan? Karena tadi kita kalau berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian puasa adalah as-shaumu nisfu sabr. Kalau kita berpuasa, kita sedang masuk ke dalam kesabaran. Setengah sabar itu ada pada poso. Kalau kita berpuasa, kita sudah mengamalkan setengah dari kesabaran. Was-sabru nisful iman. Sedangkan sabar setengah dari keimanan. Sehingga kalau kita berpuasa, kita sudah masuk ke dalam separuhnya iman. Dari sini, padahal kalau kita mau bersabar, disebutkan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala orang yang bersabar tanpa bisa dihitung. Pahala besar adalah bagi mereka yang
bersabar. Sedangkan kita berpuasa sedang mencapai setengah dari kesabaran. Maka kita siap-siap mendapatkan pahala yang nggak bisa dihitung. Ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, bahwasanya setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'ati mi'atin, sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Illa syam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa karena puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa. Sehingga satu-satunya amal yang tidak bisa diketahui oleh makhluk, kita nggak bisa pamer di dalamnya, kemudian kita mendapatkan pahala yang nggak terhitung tatkala kita berpuasa, karena di situ kita menggabungkan puasa bentuknya ibadah, dan ibadah ini mengandung kesabaran di dalamnya. Sehingga ketika ada orang mencela kita dan kita puasa, maka sebutkan, katakan pada diri kita atau kepada orang yang menganiaya kita, inni shaim, aku sedang berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa benar-benar melatih kesabarannya, dan memang harus sabar tatkala orang itu sedang berpuasa. Itulah yang menyebabkan puasa ini pahalanya banyak. Ketika kita puasa harus sabar, tidak hanya makan minum, tapi kita sabar. Kalau kita mandi, nanti masuk ke dalam lubang kita, dan mandinya ini mandi biasa, maka nanti kita batal puasanya, sabar tidak mandi. Kemudian kita ingin mandi biar seger, karena kita lemes. Tujuan puasa untuk kesabaran, lemes itu termasuk menyabarkan diri. Kalau kita ingin seger, ingin kuat, ya jangan berpuasa. Adanya puasa untuk melemahkan hati kita. Cara melemahkan hati kita, caranya dengan kita melemahkan diri kita, yaitu dengan berpuasa. Sehingga efek dari orang berpuasa, dia dituntut untuk kuat, tapi diri sedang dilemahkan. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan di tengah-tengah puasa mendapatkan imbalan 2 kali lipat. Karena di lain sisi kita harus lemah, di lain sisi kita harus beraktivitas. Dari situlah amal kita akan ditingkatkan untuk menguatkan diri. Sehingga dari situ sesuatu kita ini disunahkan, ketika ketemu sama teman harus wangi, ketika kita ini harus bersih, semuanya harus kita bersihkan, harus kuat, harus seger. Kita ketemu siapapun ini harus kuat, dalam keadaan kita kuat harus baunya wangi. Tapi kecuali puasa, Allah sendiri yang mengatakan la khulufu famis shaim, sangat wangi mulutnya orang berpuasa tatkala sudah berubah. Bau mulut itu bagi Allah itu adalah sangat wangi. Ketika kita puasa kok baunya seperti ini, kita mandi, tujuan dan poso yang dilihat Allah sangat wanginya adalah dari baunya itu. Kok kita hilangkan? Sehingga kita puasa ini ya benar-benar sabar dalam apapun, menahan bau mulut kita, menahan kita tidak mandi, menahan kita harus aktivitas dalam keadaan lapar. Itu semua kita tahan, sehingga benar-benar ruhnya puasa akan kita dapatkan kalau kita menahan dari hal-hal yang istimewa ini. Karena kalau kita hanya sekedar menjaga tidak makan, tidak minum, ya puasa kita sah. Jasad itu ada, adapun rohnya belum tentu ada. Sedangkan rohnya puasa itu adalah ketika kita menjaga adab-adab puasa, dan kita benar-benar niat yang baik dalam berpuasa, dan kemudian di situ kita ketika berbuka yang baik-baik. Kita berpuasa dalam keadaan ikhlas. Semua yang saya sebutkan ini adalah diantara dari puasa, supaya puasa kita tidak hanya bentuk puasa, tapi puasa yang bernyawa, puasa yang punya banyak faedah, puasa yang bermanfaat bagi diri kita, hati kita, dan nanti kita di akhirat. Karena orang puasa mendapatkan satu pintu menuju surga, pintu yang khusus. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Orang yang berpuasa ini akan nanti masuk ke dalam surga lewatnya pintu Rayyan. Pintu Rayyan hanya dimasuki orang yang berpuasa. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk kecuali orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun biliqa'illah, di situ kita sedang mendapatkan satu tanggungan, satu jaminan, kita dijanjikan oleh Allah kita nanti bisa masuk ke situ dan kita akan ketemu sama Allah. Dan ini pantas, karena fadilah puasa selain kita melihat la'allakum tattaqun, di situ
kita melihat bahwasanya Rasulullah mengatakan lis-shaim farhatan. Ini yang inti dari yang kita bahas. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia tatkala dia berbuka puasa dan bahagia tatkala dia ketemu sama Tuhannya. Sehingga orang yang berpuasa hitung-hitungan pahala nanti dia langsung sama Allah. Ibarat kita bisnis, ngitungnya tidak lewat siapa-siapa tapi lewat bosnya langsung. Itu berpuasa. Allah sendiri. Makanya likulli syai'in bab. Wa babul ibadah as-shaum. Setiap ibadah, setiap sesuatu ada pintunya. Rumah kita punya pintu, kamar mandi punya pintu. Lalu apa pintunya ibadah? Pintunya ibadah adalah berpuasa. Sehingga qilatut ta'am juz'un minan nubuwah. Kita makan sedikit, kita makan sampai separuhnya perut kita, itu termasuk apa yang diamalkan para nabi. Tata cara mereka para nabi. Qilatut ta'am hiyal ibadah. Kita makan sedikit saja itu termasuk dianggap ibadah. Al-ju' nurul hikmah. Kalau kita menjaga lapar, maka ilmunya Allah akan masuk ke dalam kita. La yadkhulu malakutas samawati man mal abadnuh. Tidak akan masuk ke dalam alam malakut orang yang suka memenuhi perutnya. Padahal alam malakut ini alam paling bawah yang akan dimasuki orang yang ingin masuk. Karena nanti setelahnya ada alam-alam yang lebih lebar lagi, lebih tinggi lagi. Dan kita nggak bisa masuk pindah ke alam malakut kalau kita suka kenyang, memenuhi isi perut kita. Sehingga ibadah ini punya kunci, kuncinya adalah puasa. Seseorang akan kelihatan benar-benar hambanya Allah atau tidak ketika dia berpuasa dan dia tetap kuat dalam berpuasa. Karena seorang hamba, tatkala dia mengatakan aku hambanya yang paling taat, tapi ketika disuruh kamu harus lapar, dia mengutamakan makanannya daripada perintah tuannya, maka bagaimana mungkin orang ini dikatakan hamba? Sehingga kalau kita kepengen melihat benar-benar orang ini tunduk sama Allah, lihat ketika dia berpuasa. Kalau dia berpuasa berat, dia lemes, ada kalanya dia hanya hamba yang mengaku-ngaku, tapi belum bisa memenuhi perintahnya Allah. Tinggalkan yang kamu senangi, yaitu makan. Makan ini sulit kita tinggalkan. Tapi karena itu perintah Allah dan kita merasa hambanya dan yang paling kita cintai Allah daripada makanan, maka tunjukkan kalau kamu benar-benar lebih cinta sama Allah, maka makanan nomor 2 kan Allah yang kita dahulukan, sedangkan Allah meminta kita untuk lapar. Dari situ pantas kalau puasa disebut sebagai pintu dari ibadah. Semua ibadah pintunya adalah puasa. Dan pantas juga orang berpuasa langsung ketemu Allah, iya, karena pahala puasa nggak dihitung lagi, Allah yang akan memberikan. Orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa, bahagia ketika ketemu sama Allah. Ini adalah jaminan kalau kita berpuasa, kita akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kalau kita berpuasa tidak mendapatkan 2 kebahagiaan, maka seakan-akan kita mengatakan saya punya hewan ternak tapi nggak ada hasilnya. Saya punya sawah tapi tidak pernah panen. Itu seperti orang yang rajin berpuasa tapi nggak mendapatkan kebahagiaan. Padahal setiap kita berpuasa harus mendapatkan 2 kebahagiaan. Itu untuk menilai. Jangan-jangan puasa kita tidak ada ruhnya. Puasa kita tidak ada nyawanya. Dari sini kita tahu puasa kita itu bagaimana? Ada nyawanya enggak? Itu kita rasakan, kita bahagia enggak tatkala berpuasa? Bahagia ini dijaminkan pada apa? Orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Bahagia tatkala berbuka dan bahagia nanti dia akan ketemu sama Tuhannya. Umpama kita disuruh Allah berpuasa, dikasih sampean kalau berpuasa tak kasih 2 kebahagiaan. Seperti orang ini dikasih, kamu tak kasih tiket undangan. Kalau kamu tak kasih ini pasti kamu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Terus kamu dapat undangan itu sedih, pantas apa enggak? Nah itu seperti kita disuruh Allah kamu harus puasa. Itu kayak Allah mengatakan kamu harus bahagia. Karena kalau orang berpuasa mendapatkan 2 bahagian. Bagaimana mungkin kita puasa dalam keadaan males? Kayak kamu tak suruh bahagia nanti tak ajak tamasya, kita males. Kita merasa berat. Kok ada orang diajak tamasya harusnya bahagia malah sedih.
sehingga kita tidak sesuai dari apa yang dijaminkan, apa yang diberikan di dalam fadilahnya kita berpuasa. Kita akan bahagia tatkala puasa karena dua hal. Satu, karena kita berbuka puasa. Kenapa berbuka puasa kita dikatakan bahagia? Ini ada dua kebahagiaan di dalam berbuka. Satu hissian, dua maknawian. Secara hissi kita bahagia tatkala berbuka karena di situ kita boleh makan. Tadi nggak boleh makan, kemudian kita makan, kita bahagia di situ. Makanya kalau kita waktu berbuka jangan kita sedih, senajan makannya nggak enak, jangan sedih dulu. Karena itu adalah waktunya kita berbahagia. Bahagia pertama karena kita dibolehkan makan. Bahagia yang maknawi ini adalah bahagia yang tertinggi. Kenapa kita bahagia? Karena kita mendapatkan jaminan lishaim da'watun mustajabah. Setiap orang yang berpuasa dia mendapatkan kesempatan mendapatkan doa yang dijawab oleh Allah. Sehingga setiap orang berpuasa tatkala waktu berbuka puasa, pintu langit dibuka dan dia mendapatkan tiket. Kamu minta apa? Akan saya kasih. Ini tatkala Allah ya ngasihkan kepada kita satu tiket. Ini ada kertas kosong, tulis apapun yang kamu minta akan saya kasih. Kira-kira yang kamu tulis nopo? Yang kita minta kira-kira apa? Dan Rasul ini mengajarkan juga apa yang pantasnya kita minta tatkala kita berbuka puasa. Dan nanti boleh kita lebihkan. Setelah kita minta apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kita minta semua yang kita inginkan. Lisa'im inda fitrih la da'watan la turad. Orang yang berpuasa tatkala sedang berbuka puasa dia mendapatkan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ketika saya bilang kalian jenengan, apapun yang jenengan minta akan saya kasihkan. Bahagia napa mboten? Kalau jangan muraqabah sama Allah, enaknya buka puasa tidak dapat mengalahkan enaknya ketika Allah ngomongi kita, kamu yang kamu minta apa akan saya kasih. Itu hanya didapatkan orang yang berpuasa. Lalu apa yang kita minta? Sehingga ketika masuk berbuka puasa jangan segera kita makan. Kita berdoa dulu biar adil, kita mendapatkan dua kebahagiaan, bahagia kepada Allah, bahagia karena kita makan. Apa yang kita baca, kita usahakan kalau masuk waktu berbuka puasa, bacalah doa berbuka puasa dulu, kemudian baru minta kepada Allah apapun yang kita minta. Kalau yang kita amalkan ketika berbuka puasa, dari doanya apa yang kita minta, kita pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Pertama kali kita mengakui kepada Allah, ya Allah, puasa ini untuk jenengan. Aku iman juga untuk jenengan. Dan aku berbuka juga dengan rizki jenengan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kemudian kita menyebutkan zahabadz dzama'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Gitu ya. Zahabadz dzama'u, dahaga kita hilang. Kemudian kita sudah semakin kuat dan insya Allah pahala akan dikasihkan kepada kita, insya Allah. Kemudian kita menyebutkan alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani faftartu. Alhamdulillah kepada Allah yang menolongku, aku mampu berpuasa, kemudian memberikan rezeki untuk aku berbuka. Tidak hanya itu, bayangkan Allah nolong kita biar kita mampu berpuasa. Setelah mampu, Allah akan memberikan hadiah. Ini ibarat kita ulangan, ujian, gurunya ngasih tahu biar cepat selesai. Selesai ujian, kita nilainya tertinggi, gurunya bilang sama kita, dosen itu bilang sama kita, apa yang kamu minta hadiah untuk nilaimu yang 100 akan aku kasihkan. Sebenarnya yang ngasih nilai 100 itu dosen kita, tapi kita dapat 100 gara-gara siapa? Dosen itu, karena kita dibantu. Itulah, kita mengaku dulu pada Allah, kita memuji Allah. Setelah itu baru kita berdoa lagi. Allahumma inni as'aluka
bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Pertama yang kita minta tatkala berbuka adalah kita minta ampunan kepada Allah. Kalau kita diampuni, nggak punya dosa sama Allah, kira-kira apapun yang kita minta dikasih apa enggak kali Gusti Allah? Itu fadilah. Bahkan kita belum meminta, baru kerentek Allah akan memberikan. Ma yahturu fi qalbi yatahaqqaq. Apa yang terbersit dalam hati akan terjadi kalau kita nggak punya dosa. Kalau kita jadi kekasihnya Allah, kesalahan besar pun nggak dianggap karena kita kekasih. Tapi kalau udah jadi kekasih, hati-hati. Kalau kesalahan ini bahaya, kita dapat siksaan kuat dari Allah karena kekasih salah sedikit kadang dianggap besar karena ada rasa yang namanya cemburu, ghirah di situ. Itu yang kita baca ketika berpuasa. Kemudian kita akhiri Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh enggak, kita baca ya azim, ya azim, ya azim anta ilahil azim la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ya Allah, itu juga minta ampunan. Engkau yang maha besar, maha agung. Saya ini adalah yang kecil, dosaku besar-besar, enggak ada yang bisa ngampuni dosa besar kecuali Zat yang maha besar. Itu minta ampunan semua seperti tadi. Setelah kita minta ampunan, kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Itu juga ampunan. Ya Allah, terima puasaku, ampuni dosaku, terima tobatku. Dari situ nanti setelah ini kita baru minta apapun. Atau kita baca dalam kertas doa kita ketika berbuka. Ya Allah, saya minta ini. Besok lagi seperti itu. Selesai semua, baru kita doa sebelum makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baru itu waktunya makan. Dari situ roh kita, hati kita dapat pasokan makanan. Kita merasakan kebahagiaan karena dekat, karena berbincang munajat kepada Allah di waktu kita dekat sama Allah, yaitu berbuka. Dan kita mendapatkan kebahagiaan yang berikutnya, kita bisa ketemu sama Allah. Ketemu ini juga hissi dan maknawi. Secara maknawinya kita nanti akan ketemu sama Allah. Kenapa? Kalau orang yang berpuasa, dia akan ketemu sama Allah. Sedangkan orang berpuasa lewat pintu royan. Sehingga orang yang bisa dekat sama Allah nanti orang yang masuk pintu royan. Dan pintu royan hanya dimasuki orang yang berpuasa. Jadi sini kita pantas, berarti orang yang berpuasa nanti adalah orang yang akan gampang ketemu sama Allah. Karena ibadah itu dianggap zikir, dan kita puasa juga itu dari pagi sampai sore. Berarti seakan-akan kita dari pagi sampai sore dianggap berzikir. Dari sinilah muncul naumus shaim ibadah. Kita puasa, tidur dianggap ibadah. Kenapa? Sampai anak poso kemudian tidur membatalkan puasa enggak tidurnya. Sehingga kita dianggap zikir di situ. Tetap dianggap beribadah di situ. Sehingga kalau orang itu berpuasa, apapun yang dia lakukan yang penting tidak bermaksiat kepada Allah, biarkan. Karena dia hakikatnya sedang beribadah. Tapi kalau orang yang tahu faedahnya orang berpuasa, fadilah keutamaannya, tidak mungkin puasanya dipakai tiduran terus. Kalau tidurku aja dianggap tetap beribadah, bagaimana dengan ibadahku? Sehingga ibadah sunnah di hari puasa seperti fadilahnya, pahalanya seperti kita beribadah wajib. Yang wajib seperti nggak tahu bagaimana yang Allah berikan kepada kita. Ditingkatkan lagi ibadah tersebut. Disinilah faedahnya puasa. Disinilah orang yang salik kepada Allah, orang yang berjalan di jalannya Allah, mereka memperbanyak puasa. Karena dengan kita berpuasa, kita hakikatnya sedang melawan setan. Kita berpuasa, kita sedang mendapatkan doa yang mustajab. Kita sedang berpuasa, hakikatnya kita sedang bertemu sama Allah. Secara maknawi ketemunya nanti ketika nanti di akhirat. Tapi secara hissi, kapan kita ketemu sama Allah? Karena kita beribadah, itu menghadap Allah enggak? Sehingga kita sejak niat berpuasa, kemudian ada adzan subuh, sampai nanti maghrib, hakikatnya kita sedang menghadap Allah. Dan tengah-tengah puasa kita lupa sama Allah, kita seenaknya. Ibaratnya jenengan jalan-jalan ke warung sama istri, sampai warung lupa kalau bawa istri. Kira-kira istri sampean marah apa mboten? Nah, dari situ jangan nak berpuasa kok bermaksiat, itu dosanya juga besar.
Kita sedang di hadapan Allah kok nggak sungkan, nggak malu. Sehingga mari kita memperbaiki puasa yang ada maknanya, puasa yang dijaminkan Allah la'allakum tattaqun, puasa yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Kalau memang puasa kita jaga secara zahir, secara batin. Puasa yang tidak hanya ibadah biasa, tapi puasa yang di dalamnya ada nyawanya, ada ruhnya, sehingga kita mendapatkan benar-benar dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang hissi dan maknawi, kebahagiaan ketika berbuka, atau kebahagiaan tatkala kita ketemu sama Allah. Sehingga kalau kita berpuasa walaupun lemes, kita harus senang, harus bahagia, karena hari itu hakikatnya kita sedang berjalan sama Allah. Kalau kita jalan sama Allah, kira-kira setan ikut masuk ke dalam kita bisa enggak? Kalau Allah dekat sama kita, maka setan itu jauh. Dari sinilah yang menyebutkan Rasulullah, orang yang berpuasa ketika masuk bulan Ramadan, setan ini dibelenggu sama Allah. Kenapa dibelenggu? Karena orang yang berpuasa sedang dekat sama Allah. Sedangkan puasa ini 1 bulan penuh. Berarti 1 bulan penuh itu kita selalu dekat sama Allah, dan setan sedang jauh dari kita. Kok kita masih maksiat, berarti kita nggak digoda setan, tapi kita mungkin setan itu sendiri. Sehingga kita punya siasat cara untuk bermaksiat ketika masuk di dalam Ramadan. Setan aja nggak berani maksiat ketika Ramadan, yaitu menggoda kita. Kok kita berani maksiat? Ini sebenarnya apanya setan kita? Iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan ada yang manusia, ada yang jin. Apa mungkin kita ketuanya setan dari bentuk manusia itu? Kok bulan Ramadan setan sendiri nggak bisa goda sama kita, tapi kita bisa maksiat kepada Allah. Sehingga jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga yang kita makan ketika sahur dan ketika berbuka puasa, demi kita mendapatkan ruhnya puasa, nyawanya puasa. Kita ikhlas di dalam puasa itu, niat kita tata yang baik. Kemudian kita perhatikan apa yang kita makan tatkala berbuka, perilaku kita jaga, makanan kita jaga, biar kita benar-benar sempurna di dalam puasa tersebut. Terakhir, yaitu ketika berbuka puasa, setelah kita berdoa, apa yang pantas kita makan terlebih dahulu. Di situ kita disunahkan makan yang manis. Tapi di sini ulama memberikan tata cara khusus, yaitu memberikan beberapa tahapan yang harusnya kita makan. Kalau kita sudah selesai berdoa, kita sudah baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana, maka yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita, usahakan kita membuka sesuatu yang baik. Kita tadi tidak makan, kemudian ingin makan, usahakan yang masuk pertama kali adalah makanan yang di situ ada sunnahnya Rasulullah, yang di situ ada gizinya, sehingga hati kita dapat, diri kita juga dapat. Sehingga mulailah setiap sesuatu dengan apa yang dilakukan para ulama, yang disenangi ulama. Apa itu? Usahakan kita ketika makan, berbuka puasa, kita yang pertama kali paling sunnah ini kalau ada, kita makan rutop. Okay? Rutop ini kurma yang matang masih basah. Kemudian nggak ada rutop, kalau ada kita cari buser. Buser ini apa? Kurma yang agak mentah, kemampu, kemeriuk ya, masih agak mentah, belum matang. Kok nggak ada, kita tamer. Tamer insya Allah banyak, sehingga usahakan walaupun satu atau sedikit, berbukalah dengan kurma. Dengan ini kita meniatkan, kita menginginkan, kita memulai sesuatu yang masuk ke dalam badan kita adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga kita memulai setiap sesuatu walaupun adat kebiasaan adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jangan kita ngawur di situ. Kemudian kalau tidak ada kurma, kita usahakan di situ kita berbuka zam-zam. Nggak punya air zam-zam, maka air biasa. Air putih nggak ada, kita cari, yaitu setiap sesuatu yang manis tapi tidak terkena api, halwa ya. Kita makan makanan yang manis. Hulwun, makanan manis tapi tidak tersentuh api. Hulwun, karena tadi ya kita puasa ini kan untuk menghindari neraka. Sedangkan api ini identik dengan neraka. Surga tidak ada neraka. Dari situ usahakan yang kita makan adalah makanannya ahli surga, yang enggak tersentuh api. Karena kita sedang berpuasa menjauhi api, ketika kita buka jangan langsung deket sama api. Kita makan yang manis-manis.
yaitu khulwun. Khulwun ini apa? Setiap apapun yang manis tapi tidak tersentuh api. Seperti zabib, kismis atau asal apa? Madu. Dianjurkan nggak ada air putih, maka carilah madu yang nggak tersentuh api. Pokoknya setiap yang manis nggak tersentuh api, buah apa saja. Nggak ada hulwun, maka carilah yang manis walaupun tersentuh api. Ini namanya halawa. Halwa ini apapun yang manis dan tersentuh api. Kolak atau bubur atau teh hangat ini disunahkan. Sehingga kalau kita anggap sebut saja teh ini tingkatan paling akhir yang pantas kita makan, kita minum, kita pakai berbuka. Ketika yang 6 tadi nggak ada, paling akhir adalah teh. Jangan sampai kita 7-7-nya nggak ada, ini sudah diringankan sama Allah, nggak bisa ini sampai 7 tingkatan. Tapi kalau tetap tidak ada, silahkan buka apa saja. Yang ke-8 bebas. Ya sunnah, kita berbuka juga mengamalkan sunnahnya Rasulullah, tapi nggak mendapatkan sunnahnya, kita mengawali berbuka dengan yang manis. Wallahu a'lam wa ahkam. Semoga bermanfaat pada kultum pengajian pada kali ini. Nggak tahu sebenarnya kultum atau ngaji. Kalau ngaji tidak ada kitabnya, kalau kultum kalau lebih dari 7 menit, yang penting bermanfaat bagi kita dan dapat kita tularkan kepada orang yang kita cintai. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.